Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Agun Nucaya Putra dari kelas 15 absen 02. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang fungi, yaitu berupa pengertian, ciri-ciri, struktur, klasifikasi, dan reproduksinya. Fungi adalah organisme eukariotik tanpa klorofil yang tidak dapat berfotosintesis. Mereka mendapatkan nutrisi dengan menyerap zat organik dari lingkungan dan dapat bersifat saprofit, parasit, atau bersimbiosis dengan organisme lain. Fungi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki dinding sel dari kitin. Yang kedua, merupakan organisme eukariotik. Yang ketiga, tersusun secara multiseluler maupun uniseluler. Yang keempat, tidak bergerak aktif, melainkan mereka bergerak secara pasif melalui penyebaran spora. Dan yang terakhir, yang kelima, bersifat heterotrof. Selanjutnya, saya akan menyebutkan struktur tubuh pada jamur atau fungi. Yang pertama, pada bagian di atas yang berbentuk seperti payung disebut cap atau pileus atau tudung jamur yang dapat melindungi spora. Kemudian, yang kedua, struktur di bawah cap atau pileus yang bergaris-garis putih itu disebut dengan lamela yang menghasilkan spora untuk reproduksi. Nah, di lamela terdapat hifa, inti sel, dan septa. Yang ketiga, ada stipe atau tangkai yang menopang cap atau pileus dan juga membantu penyebaran spora. Yang keempat, ada anulus atau ring atau yang biasa disebut dengan cincin pada stipe atau tangkai. Ia merupakan sisa selubung pelindung lamela. Dan yang terakhir, yang bercabang-cabang ini ialah miselium. Ia dapat menyerap nutrisi dari lingkungan. Jamur dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bisa hidup sebagai saprofit. Yang kedua, hidup di tempat-tempat yang lembab. Yang ketiga, memiliki spora seksual berupa zigospora yang berdinding tebal pada masa istirahat. Dan yang keempat, memiliki hifa yang bercabang tetapi tidak bersekat. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan tidak bersekat ya. Zygomicota memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Dapat kita lihat dari struktur Zygomicota yang terdiri dari spora, sporangium, sporangiofor, hifa stolon, dan hifa rhizoid. Reproduksi Zygomicota terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan matang dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium. Setelah itu, tumbuh menjadi jamur baru. Pada seksual, mula-mula hifa jantan dan hifa betina bertemu, sehingga mereka membentuk gametangium yang masing-masingnya mengandung banyak inti haploid. Kemudian, terjadi plasmogami, yaitu penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium, tetapi tidak langsung menyatukan inti mereka. Mereka membentuk zigosporangium heterokariotik karena inti dari kedua induk masih belum bergabung. Kemudian terjadi kariogami, di mana inti dari kedua induk tersebut bergabung atau bersatu dan membentuk zigosporangium yang memiliki inti diploid. Karena zigosporangium tidak bisa tetap dalam keadaan diploid selamanya, maka inti diploid terjadi meiosis, yaitu membagikannya kembali menjadi inti haploid. Setelah terjadinya meiosis, zigosporangium mulai tumbuh dan membentuk sporangium yang berisi spora haploid. Nah, jika sporangium sudah matang, maka spora haploid akan dilepaskan ke udara atau ke tanah.
Jika spora tersebut sudah menemukan lingkungan yang cocok, ia mulai berkecambah, membentuk miselium baru yang akan tumbuh, dan mencari pasangan untuk memulai siklus ini kembali. Contoh jamur Zygomicota ini adalah Rhizobus oryzae pada jamur tempe, kemudian Mucor mucedo, yaitu saprofit pada kotoran ternak dan makanan. Yang kedua, Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang multiseluler atau uniseluler, bersifat saprofit, parasit, dan ada juga yang bersimbiosis, menghasilkan spora dalam askus atau ascospora. Kemudian, bentuk-bentuk ascocarp pada Ascomycota antara lain Apothecium berbentuk seperti mangkuk, Perithecium berbentuk seperti botol dengan leher yang memiliki lubang ostiulum, Clistothecium berbentuk seperti bola, dan ascus tambah ascocarp. Reproduksi Ascomycota. Secara aseksual, Ascomycota uniseluler bereproduksi dengan cara membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi, sedangkan multiseluler dengan cara singami. Dimulai dari terdapat dua hifa yang berbeda jenis bertemu. Hifa betina membentuk ascogonium dan hifa jantan membentuk antheridium. Kemudian terjadi plasmogami melalui saluran trigogin, di mana inti dari antheridium berpindah ke ascogonium, tetapi tetap terpisah. Kemudian hifa dikaryotik tumbuh membentuk ascocarp. Lalu di dalam askus terjadi karyogami, di mana dua inti haploid akhirnya menyatu dan membentuk inti diploid. Setelah itu, inti diploid membelah melalui meiosis dan menghasilkan 4 inti haploid. Kemudian membelah lagi melalui mitosis dan menghasilkan 8 ascospora. Nah, ascospora inilah yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan memulai kembali siklus hidupnya. Contoh dari jamur Ascomycota ini adalah Penicillium notatum yang biasanya digunakan untuk pembuatan antibiotik penisilin, serta ada jamur Aspergillus wenti biasanya digunakan dalam pembuatan kecap atau tauco. Yang ketiga, Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan jamur multiseluler dan makroskopis, memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasa daun, merang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai batang buah yang disebut dengan basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Nah, sedangkan basidium sendiri merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidiokarp bermacam-macam, seperti berbentuk payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycota. Secara aseksual dengan membentuk conidia, secara seksual dengan cara singami melalui basidiospora. Mula-mula hifa jantan haploid dan hifa betina haploid bertemu. Kemudian terjadinya plasmogami sehingga membentuk miselium dikaryotik. Miselium ini tumbuh menjadi basidiokarp atau tubuh buah jamur seperti yang biasa kita lihat. Nah, di dalamnya terdapat basidium. Di dalam basidium ini terjadi karyogami atau penyatuan inti haploid menjadi inti diploid. Nah, inti diploid ini akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid yang akan berkembang menjadi basidiospora. Basidiospora yang matang akan dilepaskan. Dan jika menemukan lingkungan yang cocok, maka akan berkecambah menjadi miselium haploid baru. Jika miselium haploid ini bertemu pasangan yang sesuai, siklus akan berulang kembali. Contoh dari jamur Basidiomycota adalah
Volvariella volvaceae yaitu adalah jamur merang, dan juga Auricularia polytricha yaitu adalah jamur kuping. Dan yang keempat, Deuteromycota. Deuteromycota memiliki ciri-ciri yaitu memiliki hifa bersekat dan dindingnya terbuat dari sel kitin, bersifat multiseluler dan berukuran mikroskopis. Hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tumbuhan. Nah, Deuteromycota ini berkembang biak hanya berlangsung secara aseksual, yaitu dengan membentuk Conidiospora, Blastospora, dan Arthrospora. Sedangkan secara seksual belum diketahui, sehingga disebut dengan jamur tidak sempurna. Contoh dari Deuteromycota ini adalah Epithermophyton flucosum yang menyebabkan kutu air, kemudian Alternaria sp yang hidup pada tanaman kentang. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan dari keempat divisi tersebut. Nah, itu tadi adalah video pembahasannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.